Seolah-olah nikmat itu adalah uang yang banyak, rumah yang mewah. Orang yang sakit gigi, punya mobil, punya rumah bagus, punya istri cantik, di saat sakit gigi dibelikan obat yang mahal, tidak ada yang bisa menyembuhkan. Coba polai. Lagi sakit gigi. Itu lagi ada yang di mulut. Belum lagi hidung, belum lagi kulit, belum lagi mata, belum lagi telinga. Lah mosok hanya karena jelungkar-jelungkir mbek umak-umek wae terus inilah dalane swarga. Swarga patake krewak kira-kira. Kok kamu mengultimatum Tuhan? Tuhan menghendaki hujan kok kamu pengen nambah? Sakarpe Tuhan. Apa hujan, apa banjir, memang doamu itu manjur dan doamu itu perintah Tuhan. Coba kamu berdoa di tengah Bengawan Solo, coba kira-kira air Bengawan Solo suruh berhenti, mampu enggak? Kalau memang doa yang kamu pakai itu doa yang diperintah oleh Tuhan, coba. Ojo kok jawabnya, wah kalau saya bukan makome, enak nek jawabanmu, cuntel utekmu. Jangan begitu. Kalau kita tuh melakukan kebaikan, itu artinya kita bersyukur pada Tuhan karena kita diberi hidup tanpa sewa. Ya, kalaupun ada salah satu organ tubuh yang sakit, sewanya mahal. Contohnya loh, di dalam tubuh ini kaki masih utuh, tangan masih utuh, jantung yang sakit. Coba sewa untuk menyembuhkan jantung itu loh, berapa ratus juta. Nah kalau semuanya ini nyewa, kira-kira ya mampu. Loh kita melakukan sholat aja kok, sing dituntut kok surga. Kok kita itu terus gembilo ndase ngeklaim bahwa inilah atau sudah melakukan kewajiban seolah-olah Tuhan itu mewajibkan kamu menyembah. Kok kemen terus men? Orang ditonyo ndasmu karo Tuhane pira-pira kok. Nggih. Itu loh. Salat karena Tuhan, puasa karena Tuhan. Tuhan juga nggak pernah memerintahkan. Kalau ada orang tanya, sholatmu untuk siapa, puasamu untuk siapa? Untuk diri saya sendiri. Itu sepakat nggak Pak Darno? Nah itu yang benar. Makanya tadi tak uraikan. Karena kita diberi nikmat yang luar biasa. Ya. Bahkan tadi Pak Bayan ngomong, nikmat mana yang kamu dustakan? Di antara tubuh ini loh. Coba. Terus kita itu hanya bisa melakukan sholat, hanya kita bisa memberikan zakat. Memberikan zakat pun nunggu kalau kita punya uang. Kok terus kita itu nuntut dengan perilaku sholat, dengan perilaku zakat, dengan perilaku puasa, perilaku haji. Artinya kita nanti dapat surga. Iki nek ora tadi orang yang uteke manggono bol gak mungkin. Jadi kembalinya itu begitu lagi. Makanya sekarang dipindah, otak ditempatkan di otak. Aja sampai otak dipanggono bol. Oh, terus bolak-balik nggih. Seolah-olah nikmat itu adalah uang yang banyak, rumah yang mewah. Tapi kita kan jarang toh mengingat nikmatnya yang ada di mulut saja. Di antaranya lidah, gigi, air liur. Kebanyakan orang yang kehilangan air liur bingung untuk mencari supaya air liur kita itu keluar lagi. Orang yang sakit gigi, punya mobil, punya rumah bagus, punya istri cantik, di saat sakit gigi dibelikan obat yang mahal, tidak ada yang bisa menyembuhkan. Coba polai. Lagi sakit gigi. Itu lagi ada yang di mulut. Belum lagi hidung, belum lagi kulit, belum lagi mata, belum lagi telinga. Lah mosok hanya karena jelungkar-jelungkir mbek umak-umek wae terus inilah dalane swarga. Swarga patake krewak kira-kira. Kalau melakukan itu yang ikhlas. Ya inilah bukti kita bersyukur pada yang memberi. Kita masih diberi kesempatan untuk merasakan nikmat yang ada dalam tubuh. Belum lagi nikmatnya kumpul dengan istri. Belum lagi nikmatnya dikala kita menimang anak. Coba. Itu dengan cara itu terus menuntut
mangke dilebetaken swarga. Kula mboten kiyat dhateng neraka nanging kula mboten ahli swarga. Lah niki lak wong kurang ajar. Terserah sing dekek mau dekek swarga, dekek neraka ya urusane dhewe. Yang penting kita sudah mensyukuri nikmat yang diberikan itu. Betul nggih, Pak. Kan ada salah satu cerita ya, Pak Darno. Saya pernah mendengar Pak Kiai itu dawuh seperti ini. Nggih. Orang seumur-umurnya itu ahli ibadah ternyata dimasukkan neraka. Nggih. Tapi orang itu seumur-umurnya berbuat maksiat dimasukkan surga. Nah, ini kan berarti menandakan bahwa Tuhan Allah itu Maha Sakar PD ya. Nah, itu sudah jelas kan? Nggih. Nah, berarti kalau kita memahami ya toh, ngocei, menganalisa dari cerita tersebut, kita itu kan nggak boleh memandang orang sebelah mata ya Pak Darno ya. Nah, kebanyakan orang-orang agama ini loh, kalau misalnya ada orang kapitayan itu seakan-akan di mata mereka ini wah kayaknya gimana gitu. Loh, ini saya juga merasakan seperti itu sebab saya juga pemeluk kapitayan. Intinya calon rokok ngono to, Pak. Iya, calon rokok gitu. Jadi makanya kan untuk teman-teman saudara-saudara setanah air kan melalui cerita Pak Kiai-Kiai yang mungkin sudah semuanya pernah mendengarkan kan cerita seperti itu kan. Itu kan di zaman Nabi Ibrahim toh Pak Darno. Ya toh? Orang ahli ibadah sebab beliau kan orang buta, ibadah seumur-umurnya, mengharap surga, pasti masuk surga. Ternyata dimasukkan neraka kan gitu. Nah, terus orang itu ada lagi orang perempuan yang waktu mudanya jual diri. Terus tua-tuanya germo, ternyata dimasukkan surga kan. Sebab mau mengakui bahwa kesalahannya lah, mau mengakui kesalahannya. Seperti itu yang saya dengar Pak Darno ya. Nah, makanya kan kita itu harus saling menghormati. Soalnya kan seakan-akan sekarang ini apa ya, budaya kita itu sudah banyak yang hilang Pak Darno. Ini nggak kemana-mana kalau saya lihat di kampung saya sendiri kan. Jadi seakan-akan itu mau diganti dengan budaya asing. Kalau ada orang sakit sudah tidak menghiraukan, malah keras-kerasan gitu loh. Padahal ada orang sakit tidak menghormati Pak Darno. Nah, ini menurut panjenengan pripun nih Pak Darno? Menurut kula ngeten Pak. Dengan dua bahasa, dua kalimat, satunya surga, satunya neraka. Pertanyaannya bagi orang-orang yang mengatakan surga itu apa, kalau neraka itu apa? Kebanyakan orang yang mengartikan bahwa surga itu kenikmatan, kalau neraka itu api yang panas atau tempat yang panas. Nah, pertanyaannya gini, apakah setiap kenikmatan itu langgeng atau kenikmatan itu ya nikmat? Dibuktikan saja dengan cara logika. Pak Bayan kesukaannya di dunia ini apa? Makanan yang paling nikmat. Salah satu contoh sate. Mungkin yang dinamakan nikmat itu 1 sampai 20 tusuk. Kalau Pak Bayan tak berlebek 50 tusuk, kira-kira dari nikmat menjadi apa? Mendem, Pak. Kan bisa muntah, Pak. Muntah, Pak. Mendem sate. Nah, itulah. Jadi yang dimaksud kenikmatan itu sesuai dengan porsinya. Kalau melebui porsi itu bukan surga. Gitu loh. Apalagi tentang kenikmatan hubungan syahwat. Wong kita istri yang satu aja loh kalau tiap malam geger itu bengkong. Apalagi sampai 40 dan sampai 70. Ya. Bayangkan ya. Terus itu tentang surga, tentang neraka. Dengan panas itu tadi menyiksa, menyakiti. Apakah semua panas itu ya menyiksa, menyakiti? Coba. Kalau api kita masuki bener menyiksa. Tapi kalau panasnya matahari, bukankah kita itu juga membutuhkan dari vitamin D,
Apakah alam ini juga tidak membutuhkan panasnya terik matahari? Dan dengan panasnya matahari dan panasnya api, apakah panasnya api tidak menggoreng kopi menjadi matang? Apakah panasnya api tidak menanak nasi menjadi matang juga? Jadi sebenarnya gini, orang hidup ini ya butuh neraka, ya butuh surga, sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan porsinya masing-masing.